Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita syukuri dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat iman, Islam, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Khusus pada takwa itu banyak sekali manfaatnya, keutamaannya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dari sekian banyak yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya adalah nikmat itu, nikmat takwa atau ketakwaan itu akan memudahkan urusan dan akan mendatangkan rizki. Dalam surah Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, dan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Lalu timbul pertanyaan dalam diri, rasanya saya sudah bertakwa, tapi kok saya rasakan rezekinya masih sempit, ya. Nompai yo sempit kan biyen cilik nanti gede, ya. Omahe yo sing kontrak kan biyen ganti saiki, padahal aku wis bertakwa. Begitu pula masalah tidak pernah selesai. Satu masalah rampung, ada masalah lagi. Dan begitu seterusnya. Mengapa demikian? Apakah janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 1 dan 2 itu tidak benar? Kok tidak terjadi apa yang dijanjikan itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jawabannya adalah ayat surah At-Talaq ayat
1 dan 2 menunjukkan bahwa orang yang bertakwa akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak terduga, namun tidak menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu pasti kaya. Tidak salah janji Allah, karena tidak ada seorang pun yang tidak diberi rizki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di bumi ini kecuali atau melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Jadi pasti sudah dikasih rizki. Namun bisa jadi kita yang tidak merasa diberi rizki itu. Kenapa tidak merasa diberi rizki? Karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu melihat ke atas di dalam masalah rizki, tidak pernah melihat ke bawah. Artinya selalu berpikir ingin menjadi seperti orang-orang yang kaya, tidak pernah melihat orang yang di bawah kita. Maka akhirnya kita tidak mensyukuri nikmat itu, akhirnya merasa belum diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takwa yang kita sebutkan dalam hati kita tadi kan pengakuan kita. Apa ya kita benar-benar sudah bertakwa seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Bisa jadi belum, tapi sudah ngaku bertakwa. Kalau pengertian takwa itu imtithalul awamiri wajtinabu nawahi, atau imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran sekian banyak perintah, berapa yang sudah dilakukan? Begitu pula dalam hadis Rasulullah, sekian banyak perintah, berapa yang sudah kita lakukan? Begitu pula larangannya, berapa yang sudah kita tinggalkan? Barangkali masih sangat kecil dibandingkan dengan perintahnya. Masih sangat kecil yang sudah kita lakukan. Maka takwa tadi hanya pengakuan kita sepihak. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, pada setiap saat kita harus memperbaiki ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, memupuk ketakwaan kita yang sudah ada dalam diri kita. Bagaimana supaya ketakwaan kita itu selalu meningkat? Minimal tidak turun. Itu pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang pertama adalah mengingat betapa lemahnya kita dan betapa Allah Maha Perkasa. Keperkasaan Allah, kebajikan Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah meliputi segala-galanya. Maka
Kalau kita sudah merasakan itu, insya Allah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kecil, lemah, fakir di hadapan Allah. Kita butuh Allah. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, Allah yang menciptakan. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan suatu masalah atau apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya usaha sesuai dengan yang disyariatkan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 17, wa iyamsaskallah bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan, suatu bahaya, suatu kesulitan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Allah yang maha kaya. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Jadi, dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian juga agar ketakwaan kita selalu meningkat, kita selalu memupuk rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya artinya mengutamakan keridhaan Allah dan Rasul-Nya daripada hawa nafsu, daripada keinginan makhluk. Di mana hawa nafsu manusia wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keinginan kita yang harus disesuaikan, disetir, dikontrol oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bukan hadis Rasulullah yang disuruh mengikuti keinginan kita, bukan Al-Quran yang mengikuti keinginan kita. Maka keinginan kita, hawa nafsu kita dicocokkan dengan Al-Quran, dengan hadis. Ketika kita berkeinginan sesuatu, lihat bagaimana diperbolehkan enggak oleh Al-Quran atau oleh hadis Rasulullah. Kalau tidak diperbolehkan, jangan lakukan. Kalau diperbolehkan, ya lakukan. Itu namanya cinta kepada Allah dan Rasul. Konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasul adalah wajib mentauhidkan Allah. Wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada yang lain. Ibadah itu amat sangat luas. Segala perbuatan yang diridhai Allah dilakukan untuk mencari ridha Allah, maka itu ibadah. Takut, harap, dan tawakal bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa
dan semua ibadah wajib dilaksanakan semata-mata karena Allah dan menurut syariatnya. Tidak hanya sekedar ikhlas tapi tidak mengikuti syariat Allah, harus mengikuti syariat Allah. Kita ikhlas untuk sholat, tapi sholatnya seperti Islam kejawen, yang hanya ingat saja, ingat pada Allah ya berarti sudah sholat. Itu namanya ikhlas tapi tidak mengikuti syariah. Mengikuti syariah tidak ikhlas ya tidak benar. Dua-duanya itu merupakan persyaratan diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasul berarti mengikuti syariahnya. Di samping melaksanakan perintah, konsekuensi daripada cinta kepada Allah dan Rasul juga wajib menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, kemaksiatan dan kekufuran. Itu namanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul adalah selalu beribadah dengan mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasul dan menjauhkan diri dari segala yang bid'ah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu cinta kepada Allah lebih dari selain dari keduanya, yakni mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintainya atau mencintai selainnya. Apakah itu orang tua, apakah itu anak, apakah itu harta, apakah itu jabatan. Artinya apa tadi? Ketika dunia ini, keinginan ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka yang didahulukan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, apabila dia benci seseorang, juga benci karena Allah. Yang ketiganya adalah ia benci, tidak mau untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kezaliman, setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam neraka. Halawatul iman adalah luasnya dada untuk beriman, senang untuk beriman, longgar dadanya untuk beriman, serta merasa lezat ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan agama tanpa berat. Jadi itulah orang yang mendapatkan halawatul iman. Kalau kita sudah seperti itu, berarti halawatul iman itu ada dan itu bisa dicapai dengan 3 hal tadi. Gampangnya senang untuk beribadah, baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Yang ketiga, mengingat bahwa azab Allah itu sangat pedih.
Jika kedua hal yang sudah kita sampaikan tadi, yakni merasa lemah di hadapan Allah, mencintai Allah dan Rasul, itu belum bisa menyadarkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka ingat satu hal ini, yakni mengingat bahwa azab Allah sangat pedih yang disiapkan bagi orang-orang yang melanggar syariah Allah Subhanahu wa taala. Yani azabun alim, azabun syadid, itu banyak di dalam Al-Quran. Sari'ul hisab, Allah maha cepat penghitungannya, Allah maha berat siksanya, Allah maha pedih siksanya. Jadi itu harus diingat. Ketika kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, maka kita ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingat kenikmatannya saja, tapi mengingat siksanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Qur'an, melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya akan melakukan atau akan minum khamr, minum minuman keras, maka ingat bahwa orang yang menjadi pecandu minuman keras itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah mudminul khamri, orang yang menjadi pecandu minuman keras. Maka akhirnya kita menjadi sadar, berhenti dari minuman keras. Begitu pula misalnya ketika kita akan melakukan hal-hal yang bid'ah dalam beribadah, mengikuti hawa nafsu, maka ingat, ibadah yang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diterima oleh Allah. Betapa ruginya kita. Rugi dunia, rugi akhirat. Dunianya barangkali mengeluarkan uang, akhiratnya tidak dapat. Apalagi kalau kemusyrikan yang dilakukan demi untuk mencapai kesenangan dunia, maka rela untuk melakukan kemusyrikan, padahal kemusyrikan itu bisa menghapus amal-amal soleh yang sudah dilakukannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu berbuat syirik, maka sungguh benar-benar akan terhapus amalmu dan kamu akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian, apabila tiga hal itu juga belum belum melakukan atau belum menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, maka barangkali sebabnya adalah karena meremehkan azab Allah tadi, atau merasa selamat dari azab Allah, merasa ora ono perlune karo akhirat, merasa sudah banyak beramal sehingga merasa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa selamat dari siksa Allah menjadikan dia tidak mau meningkatkan keimanannya, tidak mau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun.
Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan dosa yang kamu lakukan. Tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Rugi kalau kita sampai merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita tidak merasa aman dari azab Allah, tapi juga jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, saya dosanya sudah banyak, maka sekalian saja Allah tidak akan mengampuni saya. Itu namanya putus asa. Saya kayaknya sudah bertakwa, tapi nyatanya rezeki yang enggak datang, masalah ya tidak kunjung selesai, maka tidak usah bertakwa sekalian. Itu juga namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, berputus asa dari rahmat Allah merupakan sifat orang-orang yang sesat dan pesimis terhadap karunia-Nya. Juga merupakan sifat orang-orang kafir. Karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Allah, keluasan ampunan Allah. Bahkan dinyatakan bahwa ampunan Allah itu lebih luas daripada murkanya, daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi ketakwaan. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan doa Rasulullah. Di antaranya satu hadis di dalam Sahih Muslim dari Abdullah dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian, kehormatan, dan kekayaan jiwa. Ini Rasulullah berdoa. Padahal Rasulullah sudah jelas orang yang paling bertakwa, tapi masih minta kepada Allah. Apalagi kita. Ya. Ada 4 permintaan di sini, yakni permintaan yang pertama adalah al-huda. Allahumma inni as'alukal huda. Huda artinya petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani jalan yang lurus. Lalu kemudian setelah huda, at-tuqa, yakni ketakwaan yang menyeluruh dalam semua hal, dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah at-tuqa, al-afaf, yakni keterjagaan dari melakukan hal-hal
yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Keterjagaan dari hal-hal yang halal, yang haram, keterjagaan dari hal-hal yang syubhat, keterjagaan dari hal-hal yang makruh, sehingga hati menjadi bersih, jiwa menjadi bersih dan menjadi benar. Dan yang keempatnya adalah al-ghina, yakni kekayaan hati. Kalau orang sudah merasa kekayaan hati atau qanaah, maka dia tidak akan bergantung kepada makhluk, tapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang yang rakus, ya, karena ada al-ghina, ya, al-qanaah, al-ghina, kata Rasulullah, al-ghina al-qanaah. Kaya itu adalah kaya hati, qanaah. Lalu apa rahasianya kenapa al-huda didahulukan oleh Rasulullah? Allahumma inni as'alukal huda. Karena huda ini, petunjuk ini menjadi landasan daripada takwa. Artinya takwa itu dibangun di atas petunjuk. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita mau melaksanakan perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah. Maka menjadilah kita bertakwa. Lalu kemudian setelah al-huda digandengkan dengan al-afaf. Yani kalau huda itu secara umum, lalu al-afaf itu secara khusus. Tadi bahwa al-huda, kemudian at-taqwa, kemudian al-afaf. Maka dengan al-afaf kita dijaga oleh Allah. Kalau doa itu dikabulkan, kita dijaga dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang makruh, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Dari segala keburukan. Maka seorang hamba hendaknya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meninggalkan hal-hal yang haram tadi. Nah, lalu berikutnya, kalau tadi dari al-ghina, al-huda, al-afaf itu kaitannya dengan masalah akhirat, masalah agama, lalu dilanjutkan dengan mohon petunjuk dari perkara dunia, yakni al-ghina, kaya jiwa, yakni merasa cukup atau tidak ada perasaan merasa butuh kepada makhluk. Artinya kepada makhluk itu hanya sekedar usaha, tapi yang menentukan usaha itu berhasil atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau permintaan 4 hal tadi, doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, diberi kemakbulan, dikabulkan oleh Allah, betapa indahnya hidup ini. Betapa nikmatnya hidup di dunia ini, sehingga akhirnya tidak akan hanya dirasakan di dunia, akan tetapi sampai di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya ada perlu ke antar manten, ke Wirotiso, maka saya mohon maaf tidak bisa sampai akhir. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.